Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Ade di Raf Moto ID. Kali ini kita mau bukan bahas ya, kita cerita-cerita tentang pengalaman riding. Jadi di sini kebetulan ada Mas Adam. Mas Adam dari mana Mas Adam? Tadi. Oh, dari tadi ya. Udah. Jadi simpel aja, kalau kita ngomong sama orang ini sih nggak perlu beribet-ibet. Gak usah serius-serius. Jadi gini Bang Adam, pengalaman riding apa nih Bang Adam? Selama lu kan jadi anak motor udah lama nih. Kira-kira lu ada pengalaman apa yang paling antara enak atau ada pengalaman misterius? Lu kemana aja sih paling jauh? Kalau jauh sih nggak jauh amat, masih di daerah Pulau Jawa lah. Ya Pulau Jawa kan luas, dari Banten sampai Malang Pulau Jawa. Kalau riding sih ke Ambarawa, ke Banjar, Jogja, Solo. Solo itu Surakarta. Ini Solonya Ya ini lampu ya buat motor gue kalau itu udah paling jauh itu sendiri apa Sendiri. bareng? Sendiri. Kau waktu itu bawa motor apa tuh? Kalau ke Solo, Jogja itu masih zaman pakai RGR. RGR berarti 2 tak ya? 2 tak. Suzuki RGR. Karena udah angkat tuh Mas Adam motor. Itu tahun berapa itu? Itu 2005 nggak salah. 2005. Enggak, sorry. 2006-an, 2007-an. Kita tahun gitulah 2006. Berarti bensin masih gocengan itu ya? Masih goceng Masih goceng gitu ya, pas tengah ya? Iya. Terus lagi ke daerah Banjar Patroman. Banjar. Ya kalau itu gua Vespa. Oh, pakai Vespa juga pernah. Vespa. Ada 2 nih Vespa nih, antara yang klasik sama yang ekstrim nih. Lu yang mana? Klasik. Yang klasik. Iya. Dulu belum ada Vespa Matic. Belum ada Iya. Vespa Matic. Vespa ekstrim juga dulu masih bebas. Vespa Matic itu 2016. Masih baru-baru tahun baru. Itu yang seru apaan tuh Mas Adam? Yang serunya kalau dari Vespa ya, kita berawal dari Vespa apa yang Jogja nih? Dari yang paling jauh dulu lu. Yang paling jauh berarti yang pertama ya, gue naik RGR ya. Naik RGR itu Naik ke RGR ke Solo. Solo. Nah, awalnya gue naik Supra dari rumah. Dari rumah tuh ke Solo gue naik Supra boncengan sama abang gue. Gue mau ambil motor gue ya kan, yang RGR, karena tuker pakai sama abang gue sama anak Riau di daerah UNES tuh. Ada kejadian unik lucu di daerah Kebumen. Jadi ternyata abang gue tuh nggak ada SIM sih. Nggak ada SIM. Udah tua padahal tuh. Ya 2 tahun di atas gue. Itu udah bawa motor ke Kebumen, nggak bawa SIM. Nggak ada SIM pas perjalanan ke Solo. Di depan tuh ada razia. Gue turun dulu sama dia, berhenti tukeran. Gue yang bawa motornya. Berarti pas bawa RGR itu lu boncengan? Enggak, bawa Supranya. Karena si RGR masih di Solo. Gue mau ngambil ya kan. Nah, ada razia, abang gue ngeliat. Gue nggak tahu kan. Kenapa mas? Ya kan berhenti. Capek lu? Kagak. Ada razia. Kenapa berhenti? Gue takut. Gue sih nggak takut. Cuma gue nggak ada SIM. Itu pas razia itu jalanan lurus apa? Jalanan lurus. Berarti dari jauh udah kelihatan nih polisi. Udah kelihatan. Udah panik lah. Iya. Panik gak lu? Panik lah, masa enggak gitu kan sekarang. Di situ gue jadi gimana, lucu. Gue bilang, lu kemana-mana bawa mobil ya kan, cuman lu ada polisi lu takut ya kan, bukan kenapa nih? Dia belum cerita kalau gak punya SIM. Gue nggak tahu ya kan, gue nggak ada SIM. Saya bilang, goblok, gue bilang udah sini, gue yang bawa deh, gue bilang. Ada tukeran di situ tuh, lolos. Udah sampai Solo, gue nginep di tempat tante gue di dekat pasar Legi gitu kan. Nah terus gue ambil motor ke kosan abang gue di dekat Universitas di Solo itu. Dari situ gue bablas, rencana gue kan pulang langsung ke Bunglayu. Nah gue mampir ke Jogja dulu. Ternyata di Jogja gue seminggu di situ. Di Jogja seminggu. Saking enaknya, karena teman-teman dulu banyak yang kuliah di situ kan. Nah, di situ juga ada kejadian alam.
pas lu tukeran motor gitu lewat lu pas lu yang bawa motor kan otomatis lu yang punya SIM kan berarti lolos tuh polisi sampai ke tempat tujuan berarti aman. Terus apa lagi tuh Mas Adam? Nah, pas dari Solo gue kan babas gue balik rencana mau langsung ke rumah ke Bumayu kan, gue belok kanan ke Jogja dulu. Di Jogja orangnya itu cuma mampir doang, cuma karena keenakan ke bawah suasana Jogja kan, suasana itu udah asik banget lah gitu. Gue di situ sampai seminggu. Pas mau pulang di situ tuh ada kejadian alam yang gak gue lupain, karena dengan mata kepala sendiri gue bisa melihat yang namanya puting beliung. Itu berarti siang ya? Siang, suasana tuh siang di situ tuh. Itu pas lagi mendung apa lagi panas-panas? Itu mendung. Jadi yang tadinya awan tuh terang, tato tuh jadi gelap gitu. Tapi nggak hujan. Jadi dari atas tuh yang namanya angin tuh ya. Nah itu pas kejadian itu puting beliung itu lu posisi lagi di jalan, di pinggir jalan apa di mana? Ya, di itu rumah. Masih di kosan teman gua. Di kosan teman lu. Di daerah Bimo Konting, dekat stasiun Lempuyangan. Nah, akhirnya gue nggak jadi pulang kan, udah gue nikmatnya aja, gue lihat naik ke lantai 2. Dulu masih pakai kamera biasa lah, handphone juga resolusinya kan rendah kan. Sempat didokumentasi sama teman-teman gue ya kan. Udahan selesai tuh anginnya tuh hilang ke atas hilang. Dari situ gue langsung jalan tuh ke daerah stadion apa gitu. Berarti udah kelar itu udah kesorean kali ya? Iya, kesorean. Gue lihat banyak sih beberapa rumah yang gentengnya pada terbang, pohon tumbang. Iya, namanya angin lah. Itu di perumahan Garuda, gue inget banget tuh. Situ tuh. Jadi memang kalau kemana-mana yang kita lihat itu paling jauh pertama ya cuaca ya. Kita harus tahu dulu kondisi cuaca. Kita berangkat di musim kemarau atau di musim hujan. Di tempat yang kita tuju nanti gimana cuacanya, yang itu yang mesti kita tahu emang. Tapi kalau dulu sih gue nggak ngaruh mau hujan mau enggak, gue terabas aja. Memang ya safety buat gue sih sebenarnya. Jadi contoh lah, kalau sekarang mah harus pakai jas hujan lah kalau bisa, sakit kan sendiri yang rugi. Sekarang Mas Adam dari pertama jadi anak motor lah, dari megang Vespa, terus ada Suzuki RGR, pakai juga. Apa sih yang belum kecapai gitu dari Mas Adam yang pengen, gue motor ini nih kayaknya pengen pergi jauh nih, misalnya taruhlah ke Bali atau mungkin nyebrang ke Bangka Belitung, tuh pengennya kemana tuh Mas Adam? Pengen banget gitu, sampai sekarang tuh belum kesampaian. Pengen banget tuh gue touring ke lintas Sumatera, terutama daerah Bangka Belitung, terus daerah Bengkulu, karena gue lebih tertarik sama pantai dan gunung. Bengkulu itu ada pantai panjang bagus ya. Nah situ ada gue pernah ke situ di Bengkulu itu, di pantai panjang itu ada benteng peninggalan Belanda ya. Namanya Fort Marburg kalau nggak salah. Itu bagus banget viewnya emang. Jadi sepanjang jalan panjang ujung tuh sampai ke benteng itu pantai semua tuh Mas Adam. Jadi pinggir jalan ini jalan raya, ini pantai, bagus ya, pokoknya pantai itu pasir putih. Tapi kenapa itu bentengnya nggak dibawa pulang sama Belanda ya? Kenapa ditinggalin ya? Nggak tahu gue, mungkin ini kali buat peninggalan nenek buyut, cucu-cucunya kali. Buat kenangan kali ya? Buat kenangan. Oh jadi pengennya yang belum kesampaian nih Sumatera nih, jelajah Sumatera. Tapi kalau saran gue sih kalau laut Sumatera jangan malam Mas Adam. Karena gue pernah ngalamin dulu waktu bukan riding dari Jakarta ya maksudnya. Jadi dulu pernah nyebrang juga ke Sumatera. Itu riding ke Bengkulu, itu seremnya minta ampun Mas Adam. Ya, itu gue tahu kok jalur dari misal dari mana Lubuk Linggau ke Bengkulu juga ada satu daerah juga masih rawan. Nah, yang batas-batasnya ya jam 7 malam ya lu udah mesti rest ya. Paling mampir mana. Kalau malam jangan.
ya bis di situ lintas Sumatera emang terkenalnya kenceng-kenceng semua Mas Adam. Iya. Nggak ada yang pelan di situ. Wah, Levelnya juga apa, sama. gila semua. Sama. Emang itu sih kalau kita kalau kita mau ke daerah yang kita tuju di sana pantangannya apa, kita nggak boleh apa gitu kan, ya itu yang mesti kita pegang. Jadi yang belum kesampaian Sumatera Mas Adam. Sumatera Terus sih nggak muluk-muluk mau ke Bali, mau ke Meter nggak. Gue ke Sumatera dulu. Tapi ini Pulau Jawa udah semua berarti. Pulau Jawa sih belum semua. Sebenarnya belum semua. Cuman kota-kota gedenya doang. Kota gedenya doang. Kayak Ada Bumiayu. pas kebenaran kan emang ada saudara gitu kan. Kalau misal ke Ambarawa kemarin tuh pas acara HDD aja, Pondok Bukit Days gitu. Oh iya. Itu tahun berapa itu? HDD kira 2019-an ya. 2019 kan berarti HBD yang itu ya. Iya, waktu ketemu gue yang dulu juga waktu itu dia HBD di mana ya dia? Jogja. Sebelum di Ambarawa itu Jogja masalah. Bukan Pangandaran. Oh iya Pangandaran, iya. Oh iya di Pangandaran. Iya Pangandaran dulu, Pangandaran terus baru ke Ambarawa. Sebelumnya itu Jogja, sebelum Pangandaran. Oke, Mas Adam, terima kasih banyak waktunya untuk ceritanya yang dan pengalamannya yang banyak banget. Mungkin next time kita bisa cerita lagi. Siap. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita seru, jangan lupa follow IG kita di Redos Alparian. Kalian bisa komen di situ. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita di Ratmota ID. Oke guys, see you next time.